Salam sejahtera dan apa kabar semuanya? Hari ini tanggal 2 Desember 2023. Terima kasih Cinovi tadi sudah memandu meditasi duduk. Saya mendengarkan meditasinya, panduannya ya. Saya merasa ada suatu kemajuan yang sangat luar biasa. Ketika memandu itu perlu suatu ketenangan. Jadi ketika mendengarkan kalimat napas masuk, ya, napas keluar, ada suatu kondisi tenang dan damai. Kondisi tenang dan damai ini juga memberi pengaruh kepada mereka yang mendengarkan. Maklum saya sudah mendengar banyak orang menyampaikan panduan ya. Jadi ketika mendengarkan panduan, ada waktunya suara yang memberikan panduan stabil, tenang, ya, ucapannya jelas. Jadi orang yang mendengarkan juga ikut merasakan damai dan tenangnya. Tapi ada juga waktu-waktu mereka yang masih kurang mahir ya. Kurang mahir, kalimatnya dibacakan dengan tersendat-sendat. Kadang ada kalimat yang kurang jelas. Dalam kondisi demikian, seorang yang mendengarkan juga harus lebih baik. Ya. Maksudnya lebih baik adalah walaupun pemandunya kurang baik, tapi pendengarnya harus baik. Ya, jadi kalau pendengarnya baik dan bagus, dia tetap bisa mendapatkan manfaat. Walaupun dia merasa yang memandu suaranya kurang stabil, tapi yang mendengar tetap bisa mendapatkan manfaat kalau dia benar-benar mendengarkan dan mempraktikannya. Jadi sama-sama bisa bermanfaat ya, jangan ada alasan ya. Karena kadang-kadang ada orang beralasan, waduh, ini meditasinya jadi kurang fokus karena yang memandu kurang mahir ya. Itu alasan. Ya. Kalau Anda adalah seorang pendengar yang baik, apakah pemandunya bagus atau tidak bagus, Anda sama-sama bisa mendapatkan manfaat. Ya, tergantung bagaimana Anda meresponnya ya. Tapi kalau yang tadi dipandu oleh Cinovia, saya merasa suatu ada kebahagiaan tersendiri ya. Karena kalau semakin banyak orang bisa memandu dengan baik, banyak orang dapat manfaat. Dan orang pertama yang mendapatkan manfaat adalah orang yang memandu sendiri ya. Walaupun dia bilang dia memandu orang lain ya. Tapi sebetulnya dia memandu dirinya sendiri. Jadi ketika memandu suatu meditasi, lalu sudah bisa merasakan, walaupun saya memandu orang lain, teman-teman yang hadir di Zoom ini, tapi pada saat bersamaan saya memandu diri sendiri. Jadi manfaatnya double ya. Kesana dapat, kesini juga dapatnya. Biar tambah semangat ya. Lalu malam ini saya tidak punya rencana apapun. Hanya bincang-bincang aja ya. Bincang-bincang akhir tahun. Walaupun ini awal Desember ya. Awal Desember, akhir tahun ya. Bagaimana awal dan akhir bersamaan ya. Sekali lagi saya ulang ya. Hari ini adalah awal Desember, tapi akhir tahun. Jadi awal dan akhir bersamaan. Karena awal dan akhir kan dia bertolak belakang kan. Seperti air dan api kata orang tidak bisa dicampurkan. Orang juga akan bilang antara awal dan akhir itu di ujung yang berbeda, nggak bisa dicampurkan. Hari ini kita sudah mencampurkan ya. Awal Desember, akhir tahun ya.
Dan akhir tahun ini barangkali selalu menjadi suatu bulan atau suatu momen untuk kita sama-sama untuk melihat kembali selama 11 bulan terakhir, hal apa yang sudah kita lakukan, kemajuan apa yang sudah kita capai, hal apa yang ingin kita lakukan tapi belum sempat lakukan ya. Ini bisa menjadi suatu hal yang secara jujur dan secara sadar kita renungkan, sehingga tahun depan seharusnya kita masih ada kesempatan untuk melakukannya. Atau maksudnya adalah membangkitkan tekad yang lebih besar sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Kalaupun tidak tercapai, kita juga tetap tenang, tetap damai seharusnya ya. Sikap seorang meditator ya, sikap seorang yang berkecimpung dalam mindfulness, spiritual mindfulness ya, atau meditasi, seharusnya demikian. Kita boleh berusaha sebaik-baiknya, semampu-mampunya untuk mencapai sesuatu, tapi tidak perlu kecewa kalau tidak tercapai ya. Nah, kalau tidak kecewa, tidak tercapai ya barangkali Anda sudah bisa lebih menerima keadaannya. Tapi minimal kita sudah berusaha sebaik-baiknya kan. Ya usaha sudah kita lakukan. Dan topik malam ini saya tulis The wheel is turning ya. The wheel is turning artinya roda selalu berputar. Maksudnya roda sedang berputar ya, sedang berputar terus. Tidak bisa kita hentikan. Apakah Anda merasa bisa menghentikan roda tersebut? Roda itu kan mutar terus ya. Barangkali Anda bisa melihat jam dinding ya. Jam dinding ini detiknya jalan terus ya. Ya, 24 jam dia tik 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 ya. Jadi seolah seperti suatu roda yang berputar. Karena dia memutar kan. Jadi ya seperti roda yang berputar. Dan walaupun nanti jam dinding Anda habis baterainya, ya, walaupun jam dinding Anda nanti baterainya habis, sebetulnya jam yang lain terus berputar. Ya artinya bukan berarti karena baterainya habis lalu waktunya berhenti. Benar ya, barangkali Anda bahagia kali ya. Oh, cara menghentikan waktu adalah cabut baterainya. Jadi seolah jamnya berhenti. Tapi sayang ya teman-teman, sangat terkasih, tidak demikian ya. Walaupun baterai dari jamnya Anda cabut atau baterainya habis, ternyata jamnya waktu ya, waktu berdetik terus jalan, dia tidak berhenti. Ya pas nanti baterainya Anda ganti ya, Anda pasang kembali, ya Anda harus setel kan. Setel dengan jam saat ini kan, waktu saat ini. Artinya Anda mengejar waktu yang terlewati, Anda setel kembali. Jadi perlu suatu kesadaran yang cukup besar untuk menyadari bahwa waktu terus berjalan. Ya, waktu tidak menunggu orang. Ya, tidak pernah dia menunggu. Ada orang bilang waktu kadang berjalan cepat. Kadang kok waktu berjalan lambat ya. Kalau Anda sedang bosan ya, Anda memikirkan masa depan terlalu banyak atau memikirkan masa lalu terlalu banyak, waktu kok seolah-olah berjalannya lambat sekali. Itu juga bukan berarti detiknya itu berdetiknya itu menjadi pelan, tidak.
Yang menjadi pelan itu sebenarnya perasaan Anda. Perasaan Anda menjadi pelan. Perasaan Anda menjadi pelan tidak membuat waktu menjadi pelan. Ya, faktanya waktu terus berjalan sebagaimana adanya. Ada orang mungkin merasa, oh ya saya sudah berumur sekian ya. Umur saya sudah mencapai 30-an, umur saya sudah mencapai 40-an, umur saya sudah mencapai 50-an, 60-an atau 70-an. Kok serasanya saya belum mencapai apa-apa gitu ya. Apakah benar ya kalau misalnya usia Anda sekarang sudah 50-an, Anda mencapainya? Anda tidak perlu melakukan apapun, itu pun tercapai. Betul tidak? Anda tidak usah melakukan apapun. Ya, usia Anda akan terus bertambah. Ya, bertambah secara detik, menit, jam, bulan, dan tahun ya. Cuman kita hitungnya biasanya per tahun ya. Kalau hitungnya per bulan, tiba-tiba usianya jadi banyak sekali ya. 1 tahun 12 bulan ya. Kalau hitungnya bulan gimana ya? 2 tahun berarti 24 bulan ya. Angkanya jadi tinggi ya. 3 tahun berapa? 4 tahun. Jadi ramai sekali, jadi banyak sekali ya. Jadi sekarang dengan melihat usia saja ya, karena dia berbanding lurus sama eh, waktu yang terus berjalan, angkanya itu merupakan suatu angka yang saya merenungkan angka ini sangat banyak sekali ya. Merenungkan angka di jam ya, merenungkan usia saya. Kadang-kadang saya merasa usia saya tidak bertambah-tambah gitu ya. Karena saya kadang meragukan apakah benar ya cara hitung seperti itu ya. Manusia menciptakan suatu cara menghitung 12 bulan adalah 1 tahun ya. Anda benar-benar percaya ya? Sebenarnya Anda boleh percaya, boleh tidak. Contoh usia Anda 40 tahun ya. Anda boleh percaya usia Anda 40 tahun. Tapi Anda juga boleh tidak percaya usia Anda 40 tahun. Itu kan cara hitung-hitungan doang. Ya. Tapi kan kalau bicara dengan manusia, dengan teman-teman secara umum ya kita harus sesuai dengan definisi yang ditetapkan bersama. Kita setuju bersama loh ya. Siapa tahu nanti persetujuannya berubah ya. Jadi usia Anda berubah. Saya dengar ada negara mana gitu kan, Korea atau mana. Sistem kalendernya dia ubah. Akhirnya saya dengar-dengar usia setiap orang juga berubah gitu kan. Itu lihat kan konsensusnya berubah ya, usia Anda bisa berubah. Tapi karena Anda sudah terbiasa sama hitungan ini ya, dalam hati Anda mungkin lebih percaya ya dengan cara menghitung. Lalu saya juga merenungkan kalau hari ini saya banyak melakukan suatu kemajuan, berarti saya meninggalkan saya menciptakan lah ya, saya menciptakan suatu masa lalu yang bagus. Contoh hari ini Anda hadir selama 2 jam di sesi kita latihan online bersama ya. Anda menciptakan suatu kedamaian dan ketenangan dalam 2 jam ini. 2 jam ini akan menjadi sejarah. Dan sejarah yang tidak terulang sebetulnya. Walaupun tahun depan 2 Desember Anda menghadiri lagi acaranya, tapi kalau tahun depan Desember ya belum tentu tanggal 2 Desember ya. Kalaupun Desember tahun depan Anda menghadiri acaranya lagi, bisa jadi sudah sangat berbeda. Walaupun sama ya, awal bulan Desember, akhir tahun 2023. Ya. Jadi setiap momen itu adalah sangat
precious ya. Precious itu adalah setiap momen itu sangat, saya sebutnya sangat berharga ya. Saya mencoba untuk mencari istilah lain daripada berharga. Karena berharga ini kayak seolah-olah mau dipakai harga. Harga 1.000, 2.000 ya, 10.000, 20.000 ya. Saya mau menemukan suatu istilah yang precious ya. Sangat bermakna kali ya. Jadi 2 jam ini adalah momen atau 2 jam yang bermakna bagi Anda. Karena Anda bisa duduk dengan tenang ya, buka Zoom, mendengarkan panduan, kemudian mendengarkan sharing dari saya. Dan ketika saya sharing, tentu saja saya mencoba untuk menyirami benih-benih kebaikan yang ada dalam diri Anda. Saya lihat benih mana ya yang bisa disirami. Benih damai, benih tenang, benih bahagia, benih ceria, benih kebijaksanaan yang bisa disiram sehingga dia lebih banyak bertumbuh. Sama seperti saya bilang tadi ketika Cik Novi menyampaikan panduan, dia tidak hanya memandu orang-orang yang hadir, tapi dia juga memandu diri sendiri. Sama juga dengan saya ketika saya sharing kepada Anda, memberi nasihat. Nasihat itu sebenarnya buat saya juga. Sehingga saya memperkuat diri saya sendiri. Ya, bukan berarti saya ini satu arah memberikannya kepada Anda. Jadi jangan uh, menganggap saya ini menyampaikan satu arah. Ya. Jadi itu beberapa renungan saya tentang the wheel is turning ya. Maksudnya roda terus berputar ya. Kalau roda berputar ya barangkali ada waktunya Anda di atas, ada waktunya Anda di bawah ya. Ada waktunya Anda di kiri, ada waktunya Anda di kanan. Jadi ke atas, ke bawah, di kiri atau di kanan, kita tetap bisa tenang dan damai. Sebenarnya itulah kualitas yang sangat penting buat semua orang ya, karena semua orang banyak yang terlena, terhempas oleh gangguan-gangguan dari eksternal ya, dari sosial media, dari YouTube ya, dari televisi, apalagi sekarang politik mulai panas ya. Jadi saya mencoba untuk menghindari melihat berita gitu. Saya memang jarang melihat berita, tapi sekali-sekali saya lihat ya sedikitnya ya. Banyak gangguan sebetulnya. Jadi kalau Anda bisa mengurangi lah ya, mengurangi berita-berita yang tak penting ya sudah tak usah ya. Karena politik ini adalah untuk menggiring opini ya, terlepas dari dia benar atau tidak benar. Tapi dia punya efek mengganggu. Jadi banyak hal yang sebetulnya kita tidak perlu tahu. Ya, semakin banyak tahu semakin pusing sebetulnya. Tapi bukan berarti tutup mata sepenuhnya ya. Tahu-tahu sedikit boleh lah ya. Anda selektif namanya. Selektif untuk memilih untuk mengetahui apa saja. Yang nggak perlu tahu udah nggak usah tahu. Ya. Karena itu memang strategi orang untuk mempengaruhi untuk menang. Ya apalagi kan tahun depan kan pilpres ya. Ya pilpres ya biasanya suasana menjadi agak mencekam gitu ya. Segala macam cara dipakai sebetulnya. Ya itu caranya mereka lah ya. Jadi Anda perlu hati-hati menyerap atau mendengar atau menonton berita. Lalu ketika kita bicara tentang waktu berjalan ya kita semuanya mengikuti, berjalan bersama ya, mengikuti arusnya membawa kemana kita berjalan, dan semuanya bersama-sama loh ya, tidak ada yang jalannya terlalu cepat, tidak ada yang jalannya terlalu lambat ya, kita semua bergerak bersama-sama, cuman kita di titik yang berbeda-beda kali ya. Ada yang di titik 45, ada yang di titik 41, ada yang di titik 30 ya, ada yang di titik
25 ya. Artinya di umur berbeda-beda kita berjalan ya. Garis finishnya mana? Setiap momen bisa jadi garis finish. Anda pikir garis finishnya di 60 ya? Enggak. Atau Anda berpikir garis finishnya ada di 70? Tidak juga. Setiap momen adalah garis finish. Ya, kalau misalnya momen ini Anda masih hidup, berarti finish Anda sudah bergeser sedikit ke depan. Momen berikutnya. Ya, kalau momen berikutnya Anda masih hidup, sehat walafiat, garis finishnya bergeser sedikit. Jadi garis finishnya ini selalu bergeser. Sampai pada momen ketika Anda menyentuhnya. Ketika Anda sudah menyentuh garis finish ya Anda selesai. Dan itu tidak tergantung pada seberapa usia Anda, seberapa kaya, seberapa miskin, seberapa tidak punya, seberapa pintar, seberapa banyak titel Anda, tidak pengaruh semuanya, tidak memberi pengaruh apapun. Artinya semuanya sama dalam pergerakan itu. Dan sekarang tahun 2023 sudah membawa kita sampai pada penghujung tahun ya. Penghujung tahun yang tiap kali selalu kita lewati ya. Tiap tahun ada Desember kan, ada. Harus kita lewati kan. Nah sekarang saya sangat berharap Anda-anda yang sudah sering latihan, udah ikut program sana sini, seharusnya setiap momen, setiap bulan, ya setiap minggu sudah bisa dilalui dengan lebih bermakna. Itu sih sebetulnya yang sangat penting untuk kita lakukan. Daripada Anda menghabiskan waktu untuk mengerjakan ini dan itu, tidak ada suatu hasil yang jelas, tidak memberikan pemaknaan yang bagus bagi kehidupan Anda. Jadi sayang kan, sia-sia ya. Zaman sekarang orang pintar ya menghabiskan waktu sia-sia. Banyak sekali ya. Tapi bukan berarti hanya akhir tahun saja Anda memaknai hidup. Setiap momen seharusnya Anda memaknai hidup. Jangan tunggu sampai Desember ya. Kalau Anda tunggu sampai Desember tahun depan, belum tentu Anda sempat melakukannya ya. Karena Desember tahun depan belum tentu hadir untuk Anda. Ini suatu fakta ya menurut saya ya. Jadi ini adalah suatu dorongan besar buat kita semua untuk lebih semangat dalam latihan ya. Kemudian lebih rajin ya. Maunya mendorong Anda lebih rajin ya. Ya rajin berbisnis boleh ya. Karena memang harus cari makan orang bilang ya. Rajin berlatih ya, rajin bersih-bersih, rajin olahraga ya. Saya sebulan tidak olahraga karena ada tugas ke sana sini ya, di Indonesia ke Malaysia. Kemudian pulang lagi ke Thailand, kita ada jam khusus olahraga. Ya. Dan saya hari ini memanfaatkan waktu untuk olahraga untuk berkeringat. Jadi sebetulnya saya merasa di center saya lebih sehat seharusnya. Kalau suruh pergi-pergi bikin acara agak lelah ya, naik pesawat, naik mobil, bikin acara cukup lelah juga ya. Kalau di center lebih nyaman, lebih santai sebetulnya. Ya, jadwal juga sudah disusun ya. Saya tidak tahu apakah Anda punya jadwal hidup Anda ya. Anda punya jadwal hidup? Jadwal hidup artinya bangun pagi jam berapa, sarapan jam berapa. Kalau orang yang ke kantor pasti sudah pasti ya. Jam sekian harus keluar dari rumah ya. Kalau tidak nanti macet ya. Ke kantor jam berapa sampai jam berapa kerja, jam makan ya, jam kerja lagi.
habis itu pulangnya mau jam berapa, jangan sampai kena macet ya. Jadi seharian Anda habis di kantor ya. Jadi ini adalah refleksi untuk kita semua, semoga sedikit memberikan manfaat buat Anda semua ya. Jadi sesi selanjutnya sih saya berharap masing-masing bisa sharing ya, sharing tentang sepanjang tahun kita sudah ngapain saja, kira-kira hal apa yang sudah dikerjakan atau hal apa yang belum dikerjakan, dan barangkali Anda mau bertekad untuk betul-betul merealisasikannya ya. Lalu saya juga ingat Cinovi kemarin kapan hari ada mampir ke center ya. Mungkin boleh cerita-cerita sedikit ya, sharing. Ya. Seharusnya dia datang retreat itu. Bukan cuma datang sebentar doang ya. Saya tunggu ya. Datang dalam waktu yang sedikit lebih panjang untuk retreatnya. Seminggu lah ya minimal. Oke, demikian sharing dari saya. Semoga berkenan dan bermanfaat. Dan saya minta Acen ya untuk membunyikan genta sebanyak 3 kali untuk mengakhiri sesi Dhamma dari saya. Ya, mari kita dengarkan suara genta bersama-sama dan mari kita sama-sama bernapas masuk dan keluar.